Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video ini saya akan memaparkan materi yang berjudul Perkembangan Fisik dan Motorik Peserta Didik. Perkembangan peserta didik, pembahasan mencakup pertumbuhan biologis, perkembangan sistem saraf dan koordinasi motorik, dinamika pubertas, gangguan perkembangan fisik serta dampaknya terhadap kesiapan belajar. Semoga pemaparan ini bermanfaat sebagai dasar memahami kebutuhan peserta didik di sekolah. Perkembangan fisik dan motorik sangat penting karena merupakan fondasi bagi kemandirian, kemampuan belajar dan adaptasi sosial peserta didik. Dalam teori perkembangan seperti yang dikatakan oleh Piaget dan Vygotsky, perkembangan anak dipengaruhi oleh interaksi antar faktor biologis, lingkungan, dan stimulasi pendidikan. Artinya, jika perkembangan fisik dan motorik terganggu, maka perkembangan kognitif dan emosional juga dapat ikut terhambat. Di Indonesia, tantangan ini terlihat dari data Kementerian Kesehatan tahun 2023 yang menunjukkan sekitar 27% anak usia sekolah mengalami stunting atau keterlambatan motorik akibat nutrisi buruk dan kurang aktivitas fisik. Selain itu, ada beberapa survei yang dari Kemendikbudristek 2024 menunjukkan penurunan motorik halus pada 35% peserta didik sekolah dasar yang dikaitkan dengan dominasi pembelajaran daring pasca pandemi. Karena itu sekolah perlu menguatkan pembelajaran terintegrasi termasuk penjas dalam kurikulum merdeka agar perkembangan fisik dan motorik anak tetap optimal. Nah, ada beberapa masalah dan tujuan. Yang pertama yaitu bagaimana tahapan pertumbuhan biologis dan perubahan profesional tubuh pada peserta didik. Yang kedua, bagaimana perkembangan sistem saraf dan koordinasi motorik. Dan yang ketiga, bagaimana masa pubertas memengaruhi dinamika psikofisik. Yang keempat, apa saja gangguan perkembangan fisik yang sering terjadi. Dan yang terakhir, bagaimana dampaknya terhadap kesiapan belajar. Nah, pasti teman-teman tidak tahu apa tujuannya. Pertumbuhan biologis adalah proses kuantitatif peningkatan ukuran tubuh yang bersifat progresif dan tidak dapat kembali seperti semula. Pertumbuhan ini dipengaruhi oleh hormon pertumbuhan atau GH, juga tiroksin dan hormon seks. Pada usia sekolah dasar sekitar 6-12 tahun pertumbuhan cenderung stabil. Rata-rata tinggi badan bertambah 5-7 cm per tahun dan berat badan bertambah 2-3 gram per tahun. Pada fase ini terjadi proses penting seperti osifikasi tulang, pergantian gigi, susu ke permanen pada usia 6-9 tahun, serta peningkatan massa otot yang mendukung aktivitas sehari-hari. Selain ukuran, tubuh juga berubah proporsinya. Kepala yang pada bayi sekitar 25% panjang tubuh, pada usia sekolah menjadi sekitar 12-14%. Sementara kaki tubuh lebih cepat hingga mencapai 50-55% panjang tubuh. Memasuki pubertas, usia 10-16 tahun terjadi growth spurt. Perempuan umumnya mengalami lebih awal, sedangkan laki-laki menyusul dengan peningkatan tinggi dan massa otot. Yang lebih besar perubahan ini kadang membuat anak tampak kurang seimbang sementara karena pusat gravitasi tubuh ikut bergeser. Nah, perkembangan sistem saraf dan koordinasi motorik. Perkembangan motorik sangat dipengaruhi oleh perkembangan sistem saraf. Pada usia sekolah terjadi pada proses mielinisasi, yaitu penebalan selubung mielen dan akson, sehingga transmisi impuls saraf menjadi jauh lebih cepat. Selain itu, terjadi synaptic training, yaitu pengurangan koneksi saraf yang tidak efektif agar kerja otak lebih efisien. Peran korteks prefrontal penting untuk perencanaan gerak, sedangkan sebelum berperan dalam keseimbangan dan ketepatan timing gerakan.
Motorik kasar, perkembangan dari gerakan sederhana menjadi kompleks. Usia 6-8 tahun, anak mulai mampu berlari dan melompat. Usia 9-12 tahun, kemampuan keseimbangan meningkat. Misalnya, berdiri satu kaki 10-15 detik atau bersepeda roda 2. Motorik halus juga meningkat dan cara memegang pensil, tripod, menulis lebih rapi. Pada usia SMP mampu mengetik lebih cepat. Nutrisi seperti omega 3 dan zat besi penting karena kekurangan dapat berkontribusi pada keterlambatan koordinasi. Baik, ada masa pubertas dan psikososial. Masa pubertas adalah fase transisi dari anak menuju remaja yang ditandai oleh perubahan fisik dan psikologis yang cepat. Secara biologis, pubertas dipicu oleh aktivasi sumbu hipotalamus, sehingga hormon seperti FSH dan LH meningkat dan memicu perubahan pada tubuh. Pada fase ini terjadi lonjakan pertumbuhan atau growth spurt, perubahan proporsi tubuh serta munculnya ciri-ciri seksual sekunder. Laki-laki umumnya mengalami peningkatan massa otot dan perubahan suara, sedangkan perempuan mengalami perkembangan payudara, peningkatan lemak, dan akhirnya menarki. Namun pubertas tidak hanya berdampak pada fisik. Dari sisi psikososial, remaja sering mengalami emosi yang lebih fluktuatif atau mood swing karena perubahan hormon mengaruhi regulasi emosi. Remaja menjadi lebih sensitif terhadap penilaian orang lain, sehingga isi body sering muncul, misalnya merasa tidak percaya diri terhadap bentuk tubuh. Pada saat yang sama, pengaruh teman meningkat sehingga konformitas dan lebih kuat. Ini dapat memicu perilaku berisiko, terdapat konflik pertemanan, bahkan bullying. Konflik dengan orang tua juga bisa meningkat karena remaja mulai mencari otonomi dan identitas diri. Dalam konteks pendidikan, dinamika pubertas ini dapat memengaruhi konsentrasi motivasi belajar. Karena itu, sekolah perlu memberi dukungan melalui bimbingan konseling, edukasi kesehatan reproduksi yang sesuai usia, serta aktivitas fisik terstruktur seperti penjas untuk membantu menjaga kesehatan fisik sekaligus menstabilkan emosi. Ada permasalahan dalam perkembangan fisik anak. Yang pertama ada stunting. Stunting ini adalah kondisi tinggi badan anak lebih pendek dari standar usianya akibat kekurangan gizi, dan ini sangat berlangsung lama, terutama pada 1000 hari pertama kehidupan, dan bisa diperparah oleh infeksi berulang serta pola asuh kesehatan yang kurang baik. Dampaknya pada peserta didik, anak lebih mudah lelah, daya tahan tubuh lebih rendah, perkembangan otot dan koordinasi motorik dapat berhambat, serta berisiko mengalami hambatan konsentrasi dan prestasi belajar karena perkembangan otak juga dapat ikut berdampak. Kemudian ada obesitas. Obesitas adalah kondisi penumpukan lemak yang berlebihan yang biasanya dinilai melalui BMI atau IMT. Menurut usia, anak dengan IMT jauh di atas standar usianya. Ada penyebab umum, yaitu asupan kalori berlebih, konsumsi gula, fast food tinggi, kurang aktivitas fisik, kebiasaan sedentari. Faktor genetik dampaknya pada peserta didik, anak cenderung cepat lebih lelah saat aktivitas, berisiko nyeri lutut, punggung, gangguan postur, serta risiko kesehatan seperti gangguan metabolik. Secara psikososial, obesitas juga dapat menurunkan kepercayaan diri dan meningkatkan risiko bullying yang akhirnya mengganggu motivasi dan fokus belajar. Nah, yang ketiga ada skoliosis. Skoliosis ini adalah kelengkungan tulang belakang ke samping membentuk huruf C atau S yang sering muncul pada masa pertumbuhan cepat
pra-remaja hingga remaja. Tanda yang sering terlihat, bahu jika sejajar, salah satu tulang belikat lebih menonjol, pinggang tampak tidak simetris atau posisi tubuh condong. Dampaknya pada peserta didik menimbulkan nyeri punggung, cepat pegal saat duduk, lama keterbatasan gerak tertentu, dan pada saat kasus berat bisa memengaruhi fungsi pernapasan di sekolah. Skoliosis bisa membuat anak kurang nyaman mengikuti pelajaran yang banyak duduk atau aktivitas tertentu